Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, para hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, pada era sekarang kita menyaksikan sebuah perubahan besar dalam dunia transportasi, yaitu meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Tren ini bukan sekedar fenomena sesaat, melainkan sebuah langkah besar menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kita menyadari bahwa kendaraan berbahan bakar fosil telah menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara dan emisi karbon di dunia. Akibatnya, itu pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup di planet ini. Disinilah kendaraan listrik memainkan peran penting. Kendaraan listrik menawarkan solusi nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi listrik. Kendaraan ini tidak menghasilkan emisi langsung seperti halnya kendaraan konvensional. Jika sumber listriknya berasal dari energi terbarukan, manfaatnya akan semakin besar. Namun, meskipun kendaraan listrik menawarkan banyak keunggulan, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Infrastruktur pengisian daya yang belum merata dan harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi menjadi dua tantangan utama yang harus kita hadapi bersama. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik. Kita juga perlu terus mengembangkan inovasi dalam teknologi baterai agar lebih tahan lama, ramah lingkungan, dan terjangkau. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlangsungan planet kita. Mengapa kendaraan listrik semakin diminati? Pertama, dari segi lingkungan, kendaraan listrik menjadi solusi atas permasalahan polusi udara yang semakin memprihatinkan. Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon tinggi, kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi langsung saat digunakan. Dengan menggunakan listrik yang bersumber dari energi terbarukan, kendaraan listrik dapat membantu kita mengurangi jejak karbon secara signifikan. Kedua, dari segi ekonomi, kendaraan listrik menawarkan biaya operasional yang lebih rendah. Biaya pengisian daya lebih murah dibandingkan pembelian bahan bakar, dan komponen mesin yang lebih sederhana membuat biaya perawatan lebih hemat. Selain itu, banyak negara termasuk Indonesia memberikan berbagai insentif untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, seperti pengurangan pajak dan subsidi. Ketiga, dari segi teknologi, perkembangan pesat telah membuat kendaraan listrik semakin efisien dan mudah diakses. Teknologi baterai yang semakin canggih memungkinkan jarak tempuh yang lebih jauh dan waktu pengisian yang lebih singkat. Infrastruktur seperti stasiun pengisian daya juga semakin banyak tersedia di berbagai wilayah. Namun, apa yang harus kita lakukan untuk mendukung perubahan ini? Yang pertama, kita sebagai masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya transisi menuju kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan demi generasi mendatang. Yang kedua, pemerintah dan pihak swasta terlalu bersinergi untuk membangun infrastruktur yang mendukung adopsi kendaraan listrik, termasuk menyediakan banyak stasiun pengisian daya dan mendorong inovasi dalam produk kendaraan yang terjangkau bagi masyarakat. Ketiga, kita harus membuka diri terhadap perkembangan teknologi ini.
Tantangan pasti ada, seperti harga yang masih tinggi atau keterbatasan akses di daerah tertentu. Namun, dengan kerjasama dan inovasi, semua tantangan dapat diatasi. Hadirin yang saya hormati, maraknya kendaraan listrik adalah tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Kedua, energi kendaraan listrik jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan bakar minyak. Selain itu, biaya operasionalnya juga lebih rendah, karena listrik lebih murah daripada bahan bakar fosil dan memerlukan perawatannya lebih sedikit. Ini adalah langkah besar untuk mencapai masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Mari kita jadikan ini sebagai peluang untuk berkontribusi dalam menjaga bumi kita, demi kita dan demi generasi yang akan datang. Kendaraan listrik memiliki biaya perawatan dan operasional yang lebih rendah karena tidak memerlukan bahan bakar fosil dan komponen mesin lebih sedikit. Banyak negara memberikan subsidi, pengurangan pajak, atau insentif lain untuk pembelian kendaraan listrik, membuatnya lebih terjangkau bagi konsumen. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi yang hidup di tengah transformasi ini, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mendorong adopsi kendaraan listrik. Bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk mewariskan bumi yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Marilah kita jadikan kendaraan listrik sebagai tonggak perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, kita wujudkan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.